Pemirsa, Presiden Prabowo berencana membentuk koalisi parpol permanen untuk mendukung pemerintah sampai tahun 2029. Apakah hal ini langkah yang tepat atau jangan-jangan adalah upaya untuk mengunci pergerakan partai politik di Kim Plus? Pemirsa, saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan BEM SI hari ini turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan. Aksi mereka ini menjadi trending sosial di medsos dengan tema tagar Indonesia Gelap. Ya, pemirsa, masa mahasiswa bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ini dilakukan dari pukul 3 sore tadi hingga saat ini, pemirsa. Membawa berbagai spanduk, mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan tuntutan mereka. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dan sedikitnya ada 5 tuntutan mahasiswa dalam aksi kali ini. Pertama, pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Kedua, penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Mahasiswa menilai hal ini dapat mengancam independensi dan objektivitas kampus. Ketiga, pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik secara penuh tanpa hambatan birokratis. Keempat, evaluasi total program makan bergizi gratis. Dan terakhir, menghentikan pembuatan kebijakan publik yang dinilai tidak berbasis pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menegaskan akan terus memberikan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memberikan stimulus menjelang bulan Ramadan. Usai menggelar rapat terbatas bidang ekonomi pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya jelang Ramadan. Di antaranya pelaksanaan UMP 2025, optimalisasi penyaluran bansos di Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025. Dan stimulus bulan Ramadan seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, program wisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik. B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C. PPN BM DTP otomotif, elektronik vehicle dan hibrida. D. Subsidi pajak DTP motor listrik. E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Presiden Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan lainnya, di antaranya akan meresmikan Danantara serta Bank Emas yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia pada pekan keempat bulan Februari 2025. Sementara itu, Kepala Komunikasi Kantor Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga tidak berdampak ke sektor pendidikan, termasuk layanan beasiswa KIP dan biaya operasional perguruan tinggi. Ya, menurut Hasan Nasbi, Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan sehingga anggarannya tidak akan dikurangi. Hasan juga mengungkapkan pada tahun ini ada 10.000 sekolah yang diperbaiki dari total 330.000 sekolah yang butuh perbaikan. Selain itu, program makan gratis juga diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Dalam efisiensi ini,
gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah, ya. Ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Menanggapi perihal efisiensi anggaran di pemerintahan, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi mengklaim telah memotong anggaran belanja yang tak penting di pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga 5 triliun rupiah. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku tak terkendala dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi mengungkap akan memangkas total anggaran belanja yang dinilai tidak penting di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar mencapai 5 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan saat pengecekan kesehatan di Mendagri Minggu pagi kemarin. Meskipun belum resmi dilantik, pria yang akrab disapa Demul ini mengaku telah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Demul memastikan dalam kepemimpinannya nanti dirinya akan menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, sehingga tidak ada lagi anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal ini, Deddy Mulyadi juga memberikan contoh seperti anggaran untuk baju dinas gubernur, perjalanan dinas luar negeri gubernur sebesar 1,5 miliar rupiah akan diubah menjadi 0 rupiah. Kemudian, perjalanan dalam negeri gubernur yang semula 1,8 miliar diubah menjadi 700 juta rupiah. Tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar, 0. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting, ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun. Senada dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi menanggapi perihal efisiensi anggaran di pemerintahan. Ia menyebut tidak ada kendala dalam program-programnya meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 di kepolisian tersebut meyakini selepas dilantik pada tanggal 20 Februari mendatang, pihaknya akan sudah mulai menyelaraskan kebijakannya dengan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan 944 calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 telah menjalani pemeriksaan kesehatan selama 16 sampai 17 Februari. 2 hari rangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap kepala daerah sudah tuntas, sudah selesai. Data-data yang kami miliki saat ini ada 481 daerah yang nanti hari Rabu akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 ya, termasuk wakilnya, dan yang hadir adalah 944. Artinya ada 17 yang tidak hadir. 17 ini ada yang menyampaikan alasan dan ada juga yang tidak. Nah, kami tentu menunggu laporan medical check-up, karena itu yang paling penting begitu ya. Nah, kalau laporan medical check-up-nya sudah ada, nanti kami menunggu yang tidak hadir itu untuk dilakukan cek kesehatan di lokasi di Magelang begitu. Menjelang pelantikan 20 Februari mendatang, ratusan kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa menjalani pemeriksaan di Kemendagri. Usai dicek, para kepala daerah terpilih mengaku kesehatannya sudah memadai. Rano Karno atau Sidul hadir tanpa didampingi pasangannya Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan menyusul untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di hari kedua pada hari ini.
Hasil pemeriksaan kesehatan Rano Karno yang meliputi pengecekan tekanan darah, diabetes, hingga asam urat dan kolesterol dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak ada yang berlebihan. Alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi yang tadi yang ngecek saya kaget juga. Bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Deddy Mulyadi hadir di Kemendagri pada sesi kedua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari mendatang. Deddy mengaku tidak mempunyai persiapan khusus untuk melakukan tes kesehatan karena ia telah menyertakan medical check-up dan hasilnya sehat. Kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan, yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik, jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Sementara pasangan gubernur wakil gubernur Jawa Timur terpilih, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak hadir pada sesi ketiga agenda pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih pada Minggu siang kemarin. Mereka kompak mengenakan pakaian bernuansa putih. Kofifa Emil mengaku tidak khawatir dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, serta kolesterol dan asam urat. Saya bersama Mas Emil baru saja mengikuti tes kesehatan terkait dengan pertama tensi, kedua gula darah, ketiga kolesterol. Biasa kawan-kawan saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing. Insya Allah ini awal yang baik untuk saling melakukan deteksi dini dari proses penguatan kesehatan fisik ya bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang insya Allah tanggal 20 akan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar, para kepala daerah terpilih beserta wakilnya akan diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pelantikan pada 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Sementara itu, rencana Presiden untuk menggelar retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih tetap akan berlangsung sesuai rencana. Nantinya, acara ini akan menggunakan anggaran tersendiri, tujuannya untuk mengakrabkan diri antara para kepala daerah. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret ini akan digelar serentak usai putusan MK. Tujuannya untuk menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Saat ini, proses pelantikan kepala daerah serentak akan digelar usai putusan sela Pilkada di Mahkamah Konstitusi antara 17 hingga 20 Februari 2025. Sementara untuk biaya retret, rencananya akan menggunakan anggaran yang telah disediakan, tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Rencananya retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Jadi kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah. Tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing, diantaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Kini pelantikan dan retret menunggu hasil putusan sidang sengketa Pilkada 2024 di MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Ya, dalam mengawal pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti yang Anda saksikan ini, meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di wilayah Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan dengan lancar. Dalam tinjauan yang dilakukannya, ditegaskan oleh Wapres bahwa belum ada keluhan dari masyarakat terkait program ini. Meskipun begitu, pelayanan dan registrasi manual tetap bisa dilakukan, terlebih bagi para lansia yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Gibran juga menghimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf harapan hidup masyarakat Indonesia. Ya, setelah kemarin kita cek di salah satu puskesmas di Samarinda, hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan. Dan harapannya nanti ke depan biar warga, masyarakat, angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi. Dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi ini gratis dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas. Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja. Presiden Prabowo Subianto mengajak Kim Plus untuk menjadi koalisi permanen. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan BEM SI hari ini turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan. Aksi mereka ini menjadi trending di media sosial dengan tema Tagar Indonesia Gelap. Masa mahasiswa bertahan di kawasan Patung Kuda Jakarta sekitar pukul 3 sore hingga malam ini. Membawa berbagai spanduk, mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan tuntutan mereka. Aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pemirsa, kita pantau situasi terkini jalannya aksi mahasiswa. Ada rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat malam, Irfan. Kalau hingga saat ini apakah mahasiswa masih bertahan di sana melakukan unjuk rasanya atau sudah mulai membubarkan diri, Irfan? Ya baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa untuk saat ini para mahasiswa ini masih terus bertahan di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan memang ini ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI atau BEM seluruh Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat dan mengangkat tema Indonesia Gelap yang dianggap seluruh kebijakan pemerintah dilaksanakan tanpa adanya transparansi. Tema ini juga sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang menggaungkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu
para mahasiswa yang tergabung BMSI ini juga menganggap beragam kebijakan pemerintah dirasa tidak pro terhadap generasi muda. Dan terlihat di layar kaca Anda sudah mulai ada aksi pembakaran ban, kemudian juga spanduk yang tersisa pada saat aksi dilakukan yang dimulai pada 13, maksud kami pada pukul 13 hingga saat ini. Dan aksi pelemparan pun juga dilakukan oleh sejumlah para mahasiswa yang masih bertahan hingga saat ini. Dan kami juga memantau tadi bahwa BMSI ini juga membawa 5 tuntutan, diantaranya yang pertama ini mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat. Kemudian yang kedua, mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Kemudian yang ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan. Kemudian yang keempat, mengevaluasi total program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Kemudian juga yang terakhir ini berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan kami juga tadi memantau bahwa pihak kepolisian ini sudah menghimbau kepada para mahasiswa untuk segera membubarkan diri karena memang untuk izin penyampaian aspirasi ini dibatasi hingga pukul 18.00. Namun pada saat ini menunjukkan pukul 19:24, para mahasiswa ini masih terus bertahan di kawasan Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi yang dilakukan pada aksi sore hari ini. Dan kami akan mencoba mencari salah satu mahasiswa yang masih bertahan di kawasan ini. Dan terlihat di layar kaca Anda ini aksi pembakaran sudah mulai dilakukan. Abang, boleh merapat Bang sedikit? Boleh dijelaskan tuntutan apa yang disampaikan pada aksi sore hari ini? Oke, kita lebih fokus ke yang pertama, yang pendidikan yang dimana KIP hari ini mau dipotong oleh Presiden Prabowo. Terus yang kedua ada beberapa tuntutan yang harus kita bawa karena kita mengerucut ke reformasi hari ini, kebijakan masalah gas kemarin di Langka sampai ada yang meninggal, 1 di Tangsel. Itu gara-gara kebijakan Kabinet Merah Putih hari ini. Mereka baru 100 hari dilantik tapi mereka sudah menghilangkan 1 nyawa. Itu kebijakan yang menurut saya sangat dungu. Terus yang ketiga, kita menolak atas dasar represivitas yang diajukan kepada kepolisian kepada kita. Kita hadir ke sini untuk menyampaikan sebuah aspirasi dan tuntutan kita. Kita masing-masing dari kampus datang membawa tuntutan. Terus tuntutan kita selanjutnya yaitu tentang pagar laut. Saya dari Pantura, saya dari kabupaten. Saya kecewa betul hari ini kepada Bapak Presiden Prabowo. Jika Bapak bertindak 100%, tindak 100% Pak. Cari dalang siapa pembuatan pagar laut itu. Saya melihat keluarga saya banyak yang dari nelayan. Mereka merasa dibatasi untuk mencari nafkah, terkhususnya di Pantura sana Pak. Saya meminta kepada Prabowo, mungkin ini tuntutan yang dari saya pribadi, saya dari kabupaten, saya meminta cabut pagar laut yang ada di Pantura sana. Terima kasih banyak karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih banyak. Dan memang dampak dari aksi ini, pihak kepolisian ini menutup ruas Jalan MH Tamrin dan juga Medan Merdeka Barat arah Monas dan dialihkan ke Jalan Abdul Muiz. Sementara Yudi. Baik. Irfan, apakah aksi unjuk rasa ini hanya berlangsung hari ini? Apakah masih akan keberlanjutan untuk aksi unjuk rasa besok atau di hari berikutnya? Ya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang jika nantinya tidak ada tanggapan dari pihak istana, maksud kami pihak ataupun para mahasiswa ini akan menggelar aksi lebih besar lagi daripada yang dilakukan pada hari ini. Dan kami belum mengetahui apakah memang akan esok hari dilanjutkan karena untuk saat ini situasi sudah mulai tidak kondusif. Aksi saling melempar sudah dilakukan oleh para mahasiswa pada saat ini. Yudi. Baik. Terima kasih laporannya Irfan. Kami nantikan perkembangan terkini di sana. Jaga kondisi kesehatan rekan-rekan yang bertugas di sana. Selamat malam Irfan.
Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online juga menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam aksinya mereka menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker RI. Bentar ya, aku masuk dulu ya. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kemenaker RI. Mereka juga melakukan offbeat massal yang dilakukan seluruh pengemudi ojek online di Indonesia. Dalam aksinya mereka menuntut pihak developer dalam memberi layanan jasa transportasi wajib memberikan THR kepada para pengemudinya. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum mendapatkan titik temu. Lain sedang menuju Kementerian Tenaga Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak. Kawan-kawan melakukan obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Pak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu, menanggapi aksi ratusan ojol di depan kantor Menaker, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli rencananya akan berdiskusi dengan pihak penyedia aplikasi. Katakan THR itu adalah kebudayaan ya kita. Jadi pertimbangannya kami akan mengedepankan yang pertama adalah ayo ya kita sama-sama duduk ya. Kita mendiskusikan bahwa ini bukan permasalahan apa-apa, tapi ini adalah bentuk pemihakan, bentuk kepedulian dari pengusaha kepada pekerja. Dan beri kami waktu, teman-teman semua, ini kita sedang finalisasi dalam beberapa hari ini. Dan ya saya hadir di sini, ya Pak Wamen hadir dari sini. Misi kita cuma satu tadi, bagaimana terwujud ya jaminan ya kesejahteraan, perhatian dari pengusaha, kemudian terjadi hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja, dan kita saling menguntungkan. Itu bahasanya luar biasa. Dan kita itulah makanya kita sebut dengan hubungan industrial Pancasila, saling menguntungkan. Tidak boleh ada satu pihak mengatakan ya dia adalah ya bukan ya sebagai bagian dari kami atau sebagian lain, tidak kemudian terjadi sebuah kerjasama. Jadi ini adalah yang kita inginkan, bagaimana momentum THR ini kita jadikan sebagai momentum untuk membangun kerjasama yang lebih baik antara ya pengusaha platform kemudian dengan teman-teman driver. Setuju? Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran petinggi partai politik yang telah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus untuk menjadi koalisi permanen, pemirsa, yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029. Keinginan Presiden membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai usai menghadiri acara silaturahmi Kim Plus bersama Presiden Prabowo yang juga ketua umum DPP Partai Gerindra di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemarin. Partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai Kim Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai-partai itu diantaranya Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, dan PKB. Dalam kesempatan ini, Gerindra juga mengumumkan akan mencalonkan kembali Prabowo sebagai calon presiden 2029. Dan hal ini disambut baik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Juga selamat, tadi sudah diumumkan untuk 2029 ya. Tentu
PAN sebagai partai teman seperjuangan, teman setia pada saatnya akan diajak bicara. Presiden Prabowo berencana membentuk koalisi parpol permanen untuk mendukung pemerintah sampai tahun 2029. Nah, jadi pemirsa, partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen ini merupakan partai-partai Kim Plus seperti Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, dan PKB. Nah, sudah sejauh apakah pembicaraan tentang koalisi permanen ini? Apakah hal ini tidak membatasi ruang gerak dari parpol yang bersangkutan? Kita bahas informasi menarik ini dengan politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik SMRC Saidiman Ahmad. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime, Pak Nurdin. Wacana koalisi permanen ini banyak yang bertanya, Pak Nurdin. Ini itu apakah upaya untuk mengunci langkah partai di Kim Plus supaya solid dan gak ada gangguan ke depan? Jadi begini, Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia, menurut pandangan saya beliau sangat memahami anatomi Indonesia dari seluruh sektor kehidupan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, dalam Indonesia begini besar, bangsa begini besar, tersebar pulau-pulau dengan aneka ragam suku, maka itu dibutuhkan stabilitas, dibutuhkan pemimpin dengan kompakan persatuan yang sangat kuat. Itu kesadaran yang sangat tinggi dari seorang Presiden Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu Partai Golongan Karya sangat menyambut baik ini dalam kerangka untuk kita membangun negeri ini menuju Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itu ini tidak berarti bahwa kemudian akan mengebiri atau mengurangi atau mengekang daripada inovasi, improvisasi, penggalangan maupun penciptaan kader-kader dari partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi ini sebuah gagasan, sebuah ide dalam kerangka kita membangun negeri ini dengan persatuan, tapi tidak kemudian diartikan bahwa tidak boleh ada kritik. Yang penting kritik itu membangun, konstruktif bukan destruktif. Nah, oleh karena itu maka Golkar sangat memahami dan menyambut baik daripada gagasan ide Bapak Prabowo dalam kerangka untuk membangun negeri yang begitu besar. Bangsa yang begitu besar dibutuhkan persatuan, kesatuan, pemahaman yang sama terhadap seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi bahwa Pak Prabowo sangat memahami anatomi daripada bangsa Indonesia. Gitu. Pak Nurdin, mengapa harus dinarasikan koalisi Kim Plus permanen? Bukankah ketika program tersebut baik, partai politik melihatnya menjadi sesuatu yang baik, pasti juga akan berkoalisi? Ya, jadi sekarang ini kan kita sudah koalisi kan. Sebetulnya ini kan dinyatakan tidak permanen, sebetulnya dalam prakteknya sudah permanen. Kenapa? Karena setiap persoalan bangsa kemudian senantiasa lakukan pertemuan, silaturahmi, lakukan komunikasi politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, jadi sebetulnya secara faktual koalisi ini sudah permanen dalam kerangka membangun bangsa ini, bukan dalam arti yang lain. Dan ini kita sudah sepakat semua di koalisi Indonesia Maju plus ya, karena termasuk P3, termasuk beberapa partai kecuali sahabat kita PDIP yang belum menyatakan secara formal. Tapi sebetulnya sahabat-sahabat dari PDIP juga sebetulnya di parlemen itu sudah juga ikut mendukung daripada program-program kebijakan pemerintah yang betul-betul konstitusi bangsa ini, bukan destruktif. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya koalisi yang ada sekarang ini secara praktik kenegaraan, baik di eksekutif maupun legislatif itu sudah sepaham dengan apa yang menjadi gagasan dan ide Bapak Prabowo Subianto. Pak Nurdin, ini izin saya akan sampaikan pertanyaan mungkin dari netizen yang menanggapi ramai tentang wacana ini, Pak Nurdin. Karena ya ketika presiden dan wakil presiden terpilih maju dan dilihat oleh masyarakat banyak, ada beberapa masyarakat yang menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka bisa saja akan dicalonkan nanti. Nah, ketika ada wacana seperti ini, ada beberapa yang berpendapat jangan-jangan wacana permanen ini agar Golkar dan PSI tidak menjadikan kendaraan Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres 2029. Gimana membantahnya, Pak? Satu hal yang harus kita pahami secara bersama, bahwa membangun demokrasi Indonesia itu di atas multi partai. Nah, oleh karena itu maka perlu ada koalisi, perlu lobby politik. Nah, dan politik itu kepentingan dan politik itu sangat dinamis. Ya, kita belum bisa mengetahui apa yang akan terjadi 2029 akan datang.
apalagi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana sekarang tidak ada lagi presidensial threshold. Nah, jadi dinamika politik itu pasti pada saatnya nanti, ya kira-kira 2027-2028 itu sangat tinggi. Itu belum bisa kita memperkirakan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi kita tidak boleh berprediksi, berprasangka buruk terhadap sebuah situasi di mana bangsa ini membutuhkan hari ini persatuan, kesatuan, kekompakan, kebersamaan, kegotong royongan. Karena jati diri bangsa itu adalah kegotong royongan. Nah, oleh karena itu kita jangan terlalu jauh lah memprediksi bahwa nanti ini akan sesuatu yang direncanakan untuk menghalangi Golkar, PSI tidak mencalonkan, itu masih jauh dan itu tidak dalam pikiran sekarang. Jadi jangankan masih jauh, tidak dalam pikiran saya tegaskan, tidak dalam pikiran sekarang Partai Golkar bekerja, berpikir, merencanakan bagaimana Pak Prabowo kepemimpinannya sukses 5 tahun ini dengan asta citanya, kemudian bisa menghantar bangsa yang besar ini menuju Indonesia Beras 2045. Itu yang sekarang digalang, digerakkan, direncanakan, dilakukan oleh seluruh fungsionaris, seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia. Baik Pak Nurdin, itu dari Golkar di dalam koalisi. Saya tertarik untuk bertanya ke Mas Seno nih, dari yang di luar koalisi Kim Plus ini yang ada ketika seperti ini wacananya permanen. Mas Seno, tanggapan PDIP seperti apa ya ketika Presiden Prabowo mengajak parpol koalisinya untuk menjadi koalisi permanen, Mas Seno? Ya, yang pasti meminjam istilah kuno ya Mas, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang sepenuhnya baru, semuanya pasti sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan di dalam hukum sejarah itu kan ada satu ungkapan, nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan yang terus-menerus. Kita melihat berbagai peristiwa pilpres sebelum-sebelumnya, yang awalnya seakan-akan akan berkoalisi dengan A, akan maju dengan B, akan bersama, ternyata tidak, berpisah jalan, ternyata berbeda. Seakan-akan yang satu kemudian berbeda, ternyata bersatu juga. Artinya apa? Di dalam politik pragmatis, politik praktis terkait dengan pilpres apalagi, itu ada berbagai variabel sebetulnya yang itu akan menentukan bagaimana pola-pola kerjasama politiknya. Maka buat kami di PDI Perjuangan ini masih terlalu pagi. 2029 dan pilpres ini masih terlalu jauh buat kami. Kami tentu saja menghormati apapun keputusan politik, sikap politik, pandangan politik dari partai-partai sahabat, partai-partai mitra di Senayan yang memiliki kedaulatan politiknya masing-masing. Termasuk misalnya apa yang diputuskan oleh Gerindra beberapa waktu yang lalu, yaitu mengajukan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden di tahun 2029. Sebagai satu langkah politik, kami tentu menghormati kedaulatan Gerindra. Tetapi buat PDI Perjuangan, Belanda masih jauh. 2029 ini masih sangat lama. Ada banyak sekali dinamika yang ini terjadi di 4 tahun ke depan yang pasti akan terjadi, yang ini akan memberikan suatu gambaran bagi kami tentang nama-nama orang yang kiranya adalah kader terbaik bangsa yang cocok untuk maju di 2029 nantinya. Apalagi kalau melihat situasi kemarin, itu kan yang diumumkan maju sebagai capres oleh teman-teman Gerindra hanya Pak Prabowo. Wapresnya kan masih vacant ini, masih kosong. Nama calon wakil presidennya nggak ada. Meskipun hari ini ada wapres yang menjabat aktif existing, tapi cawapres 2029 ada ruang terbuka di situ. Artinya sebenarnya semua partai melakukan hal yang sama, melakukan pertimbangan-pertimbangan. Tentu bukan hal yang aneh kalau kemudian kawan-kawan Gerindra mengajukan Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai ketua umum partai, kader terbaik yang hari ini menjabat sebagai presiden. Kalkulasi hitungan politiknya pasti realistis kalau itu maju lagi Pak Prabowo di tahun 2029. Tetapi kan untuk wapresnya hari ini bukan kader Gerindra. Maka sama juga sebenarnya dengan prinsip di partai-partai lain semuanya. Kita punya proses kaderisasi, kita punya proses analisis, kita punya proses pengukuran kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur nama-nama kandidatnya. Apalagi pembuktiannya nanti adalah di tengah rakyat, kinerja dan prestasi. Itu Mas. Baik. Mas Saidiman, koalisi permanen Kim Plus membangun stabilitas atau mengikis demokrasi, Mas Saidiman? Iya, ini menarik ya. Kita harus, saya kira perlu juga melihat bahwa ungkapan atau aspirasi mengenai koalisi permanen itu dikeluarkan itu dalam konteks sekarang ini. Misalnya lagi ada kebijakan yang kontroversial dan itu menimbulkan reaksi di publik, termasuk yang malam ini ada berbagai macam demonstrasi, kemudian peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana presiden itu seolah-olah ya menegur pembantu-pembantunya yang dengan menggunakan kata yang cukup keras.
mendablek gitu ya dan seterusnya. Jadi kemudian muncul isu reshuffle setelah itu. Apakah presiden dengan teguran itu artinya dia ingin melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang dianggap menimbulkan kekisruhan di publik, misalnya dalam satu kasus misalnya soal distribusi gas bersubsidi itu. Tetapi pada saat yang sama kemudian muncul gagasan tentang koalisi permanen. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu bisa saja orang kemudian membaca bahwa ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, gagasan tentang koalisi permanen ini, tapi mungkin juga terkait dengan tadi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada isu reshuffle, kemudian juga ada peristiwa di mana Partai Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2029. Jadi bisa saja kita membaca ini bahwa isu atau gagasan mengenai koalisi permanen ini dikeluarkan itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa Anda mau mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2029 atau menteri-menterinya masuk di dalam radar untuk kemudian dievaluasi secara kritis oleh presiden. Bisa saja kita melihat itu. Tetapi secara umum saya kira kalau pertanyaannya tadi apakah ini bisa mengganggu demokrasi, saya kira memang sudah terjadi ya, di mana Presiden Prabowo ini salah satu yang selalu dikemukakan atau kata kunci di dalam setiap pidatonya adalah soal persatuan, soal membangun kerjasama, bahwa demokrasi Indonesia ini unik, tidak sama dengan di tempat-tempat lain di mana elit-elit itu harus selalu bekerja sama gitu kalau bisa. Dan tetapi pada tingkat yang lebih substansial ini sebetulnya bermasalah karena ketika terjadi koalisi permanen dan yang dimaksud koalisi permanen itu adalah semua partai minus PDI Perjuangan sekarang ini, itu artinya bisa mengurangi akuntabilitas pemerintah, di mana tidak ada kekuatan politik yang memiliki kekuatan cukup signifikan yang bisa mengontrol. Pada akhirnya yang terjadi kalau ini terus-menerus terjadi, pada akhirnya yang akan kita lihat adalah publik, civil society, mahasiswa atau masyarakat secara umum lah yang kemudian harus melakukan kritik secara langsung atau melakukan check and balance secara langsung terhadap pemerintah. Saya garis bawahi di situ, Mas Saidiman, civil society, mahasiswa, check and balance kepada pemerintah, karena saat ini aksi unjuk rasa tengah berlangsung di Patung Kuda. Saya ajak Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan Mas Seno, dan juga pemirsa untuk melihat situasi terkini di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ini adalah aksi mahasiswa yang masih berlangsung hingga saat ini. Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan Mas Seno, serta pemirsa, ada aksi pembakaran yang dilakukan oleh entah ratusan atau ribuan mahasiswa sepertinya, yang menyebut aksi ini dengan tajuk Indonesia Gelap. Kami mendapat informasi dari aparat, seharusnya aksi ini selesai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, akan tetapi masih berlangsung hingga saat ini. Ini sekalian mungkin kita akan membahas bersama Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan juga Mas Seno. Pak Nurdin, ada beberapa tuntutan dari aksi unjuk rasa saat ini dilakukan mahasiswa ini, termasuk mengenai kritikan efisiensi anggaran yang dinilai justru malah bukan memberikan keuntungan yang lebih, tapi berefek pada sejumlah hal yang menyulitkan masyarakat, seperti adanya PHK dan lain sebagainya. Meskipun ini sudah beberapa kali disampaikan ketegasan dari Pak Presiden tidak akan terkait hal tersebut. Bagaimana ini menjawabnya, Pak Nurdin? Ya, saya kebetulan ya Wakil Ketua Komisi 6 DPR ini, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Saya ikut ya, ikut membahas dan ikut memutuskan daripada PSSI itu. Jadi PSSI betul-betul hasil sebuah penyisiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan kementerian lembaga. Ini berkaitan dengan hal-hal yang saat ini bukan sesuatu tidak perlu, tapi ini bisa ditunda. Ya misalnya seminar, kegiatan FGD, ya, yang seharusnya tidak perlu seminar, tidak perlu FGD, kita bisa langsung action terhadap suatu program. Nah itu jadi efisiensi anggaran ini bukan berkaitan dengan belanja pegawai, bukan berkaitan dengan bantuan sosial, sama sekali nggak ada yang direkonstruksi untuk itu. Nah oleh karena itu betul-betul efisiensi lakukan Pak Prabowo ini dengan kementerian lembaga dan non lembaga itu dalam kaitan untuk lebih memfokuskan anggaran ini tepat sasaran. Nah oleh karena itu sebuah hal yang menurut saya sangat keliru lah
ketika kita tidak, apalagi ada saya mahasiswa, kita memahami substansi. Kalau bisa anggaran ini 306 triliun, itu 26 triliun di kementerian lembaga, kemudian 50 triliun untuk transport ke daerah. Efisiensi betul-betul untuk menggunakan anggaran ini fokus kepada hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, kita masih banyak anak kita tidak bisa bersekolah. Nah, Pak Prabowo sangat memahami itu bahwa banyak anak kita tidak bisa bersekolah. Apa? Karena kekurangan ruang kelas, sekolahnya bocor-bocor, bangunannya mau roboh. Maka anggarannya sebagian besar adalah bagaimana membangun sekolah. Nah, daripada melaksanakan seminar, forum diskusi, perjalanan ke luar negeri, studi banding, yang tidak efektif lagi untuk kepentingan sesuatu yang dibutuhkan tahun ini, maka itu yang disisir. Jadi sama sekali saya tegaskan bahwa kebetulan saya ikut dalam proses itu, tidak ada efisiensi anggaran berkaitan dengan belanja pegawai yang bisa mengurangi, yang bisa menciptakan PHK, kemudian tidak ada berkaitan dengan belanja sosial yang merupakan bantuan untuk rakyat miskin atau rakyat yang membutuhkan untuk itu. Jadi efisiensi betul-betul untuk kemanfaatan anggaran yang menurut kita, menurut Menteri Keuangan, Bapak Presiden, kemudian legislatif ya, yang sekarang ini tidak perlu anggaran itu. Ya, saya kasih contoh tadi, seminar, kunjungan ke luar negeri, forum FGD dan sebagainya itu. Baik. Ya, dan Bapak Presiden kita telah menyatakan dengan sungguh-sungguh, dan itu dipublish ya, dipublish dengan ini, jadi tidak mungkin sesuatu yang dirahasiakan, bahwa ada efisiensi yang bisa diciptakan tahun ini 750 triliun betul-betul digunakan untuk kemanfaatan daripada kepentingan masyarakat luas. Baik. Mas Seno, Pak Nurdin, kita lihat saat ini adalah situasi terkini di Patung Kuda kawasan Jakarta yang hingga saat ini ternyata masih belum selesai aktivitas demonstrasi yang juga dikawal dengan ketat oleh aparat kepolisian, sehingga lalu lintas di sana juga dikawal dengan sangat ketat ya. Aparat kepolisian sekitar 1.000 aparat yang bertugas di sana, sehingga rekayasa lalu lintas juga diberlakukan pada malam hari ini di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Mas Seno, kalau kita lihat apa yang dipaparkan, disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa BEM se-Indonesia ini dengan tajuk Indonesia Gelap, ini secara gamblang seperti yang pertanyaan saya ajukan ke Pak Nurdin tadi. Mereka mengkritik spesifik kebijakan prioritas dari Presiden Prabowo pada 100 hari kerjanya ini, termasuk makan bergizi gratisnya begitu. Artinya mereka sangat peka dengan hal tersebut. Kalau Mas Seno melihatnya sendiri, seperti apa melihat aksi demonstrasi saat ini? Ya, ini kan adalah kawan-kawan yang kurang lebih seangkatan usia dan generasi dengan saya. Kebetulan tadi waktu di jalan di dekat istana, saya juga terjebak macet karena ada kawan-kawan ini yang berjalan. Dan beberapa mobil-mobil di jalan itu membuka kaca jendela dan meneriakkan semangat untuk kawan-kawan mahasiswa yang berdemo. Jadi rasa-rasanya seperti ada semacam keresahan di kelas menengah kita, di kelas kalangan intelektual kita di Indonesia tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bukannya sesuatu yang harus dipersalahkan menurut saya, karena memang tantangan geopolitik global itu tidak mudah, ketidakpastian di mana-mana. Pemerintah kita juga baru mengalami transisi kepemimpinan, ekonomi lokal juga mengalami berbagai tantangan, kepastian lapangan kerja juga mereka banyak mengalami kesulitan, sehingga kelas menengah terdidik seperti kawan-kawan mahasiswa ini pada saat menyuarakan keresahannya adalah menurut saya sesuatu hal yang sudah kita lihat terus tanda-tandanya sejak peringatan darurat yang terjadi tahun lalu. Ini meruntuhkan berbagai dugaan bahwa sebetulnya demo besar itu hanya bisa terjadi apabila menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan rakyat kelas menengah ke bawah. Hari ini rakyat kelas menengah sekalipun yang itu kemudian tidak terdampak langsung secara ekonomi, ini ikut banyak yang bersuara terkait dengan keresahan negeri. Faktanya di internet ada tagar viral kabur dulu aja. Ini kan potret yang memprihatinkan sebetulnya, Mas. Anak-anak muda kita menyampaikan pesimisme, merasakan pesimisme terkait berbagai situasi. Maka yang menjadi penting buat saya adalah hari ini harusnya keteladanan dari pemerintah kita menjadi sangat penting. Keteladanan yang muncul dari elit-elit politik untuk menjadi sensitif dengan keresahan yang dialami oleh masyarakat. Oke, berulang kali pemerintah Pak Prabowo menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyasar kepada PHK, tidak akan menyasar kepada soal-soal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tetapi katakan saja misalnya, hari ini masyarakat sangat kritis. Ada orang di jalan dikawal oleh patwal, bunyinya ngeong-ngeongnya di mana-mana. Mereka akan terus langsung mempertanyakan, loh, Presiden menyampaikan efisiensi, ini bentuk efisiensi bukan?
Lalu staf sus di kelembagaan kementerian di mana-mana ada penambahan. Loh, ini betul efisiensi atau bukan? Rakyat akan terus menanyakan itu. Karena apa? Beban hidup dan ketidakpastiannya hari ini itu semakin banyak. Di saat yang sama ada seruan dari Presiden untuk melakukan efisiensi. Tapi kok rasa-rasanya akan nggak pas ya kalau kemudian malah ada glorifikasi dari elit yang berlawanan dengan arahan Presiden. Maka dari itu saya rasa politik kekuasaan hari ini kita harus mengalihkan atensi politik kekuasaan itu kepada bagaimana program-program terbaik itu bisa terimplementasi dengan baik di lapangan. Jangan sampai rakyat merasa bahwa elit kita itu nggak mikirin mereka nih. Rasa-rasanya kok sibuk mikirin 2029, rasa-rasanya kok sibuk mikirin tentang koalisi, tidak mikirin tentang keresahan mereka, akan sangat berbahaya. Dan hari ini ada banyak yang bersuara seperti itu. Maka kami merasa, Mas, yang menjadi penting, Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan kan, beliau katanya kaget loh, belum apa-apa baru 100 hari kok sudah dicalonkan lagi. Beliau sendiri menyadari keterkejutan itu dan harusnya sebenarnya pembuktian layak tidaknya maju capres pada siapapun itu akan menjadi afdol, sah dan lengkap paripurna rasanya kalau dibuktikan dengan kinerja. Tidak 100 hari kemarin, tapi after 100 hari pemerintahan Pak Prabowo di pemerintahan eksekutif. Itu yang penting bagi rakyat. Itu, Mas. Pak Nurdin, bagaimana menjawab dalam nuansa efisiensi anggaran tadi disampaikan oleh Mas Seno, kontradiktif dengan yang ada di lapangan, di mana staf sus banyak yang diangkat staf sus baru, kemudian juga tadi disampaikan patwal-patwal di jalanan yang akhirnya ditanyakan oleh rakyat mengenai kontradiktif ini. Apa yang saya sampaikan Mas Seno itu sebetulnya kasuistis ya. Tidak bisa dijustifikasi bahwa ada kontradiktif antara efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama eksekutif bersama legislatif, dan efisiensi itu disetujui oleh legislatif baru bisa berjalan. Dengan mengambil contoh patwal, mengambil contoh ada penambahan staf ahli, staf khusus dan sebagainya. Menurut saya itu relevansinya jauh sekali, Mas Seno itu. Contoh misalnya Kementerian Pertahanan menganggap Kobusar itu sebagai sapli, beliau itu mengatakan saya tidak akan menerima gaji, saya tidak mendapatkan gaji. Jadi tidak bisa kita justifikasi, contoh yang sangat kecil sekali ketika dibandingkan dengan efisiensi yang ada dilakukan. Ya, efisiensi 306 triliun misalnya dari anggaran, belum termasuk efisiensi dari dividen BUMN 300 triliun, 100 triliun. Belum lagi efisiensi yang lain 750 triliun. Ini digunakan untuk kemaslahatan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, membangun sekolah. Mas Seno sekarang ini jauh lebih penting daripada untuk diskusi perjalanan ke luar negeri dan sebagainya. Jadi efisiensi lakukan sekarang efisiensi dan yang betul-betul kebutuhan rakyat kekinian. Ya kalau itu tadi itu contoh kecil saja itu dan itu sesuatu yang bersifat kasus saja. Tidak menyeluruh kepada semua yang menggunakan patwal menciptakan hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat. Hanya memang harus ketahui bahwa di era demokrasi sekarang itu medsos itu sangat berperan. Itu kalau tidak dipilih oleh medsos tidak akan menjadi kritikan yang dahsyat dari rakyat itu. Baik, Pak Nurdin juga kita harus sadari bahwa efisiensi dilakukan oleh Bapak Presiden bersama legislatif untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Yang saya kasih contoh tadi, termasuk Bapak Presiden membangun sekolah. Anak-anak kita yang sekarang ini, kalau coba lihat senyumnya luar biasa. Senyum menandakan optimis masa depan. Kenapa? Dia sudah bisa sarapan pagi dengan program MBG. Yang dulu banyak sekali anak kita. Jutaan, bukan lagi ribuan, jutaan yang tidak benar. Tidak dengan adanya program ini, itu akan menggerakkan ekonomi rakyat, mencerdaskan bangsa. Itu yang di garis bawah ya Pak Nurdin, demi kemaslahatan rakyat ya, termasuk tadi disampaikan tentang bagaimana kebutuhan anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik dan juga makan gratisnya. Baik, Pak Nurdin dan juga Mas Seno, kembali kita lihat ya situasi terkini di Patung Kuda yang hingga saat ini masih berlangsung aksi demonstrasi di mana BEM se-Indonesia ini menyuarakan beberapa tuntutannya, termasuk beberapa hal yang kita bahas tadi Pak Nurdin dan juga Mas Seno, termasuk mengenai Inpres nomor 1 tahun 2025 ya. Ini mengenai efisiensi anggaran yang juga dikritik oleh ada beberapa yang mengkritik oleh masyarakat. Baik, kemudian saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, tadi disampaikan Mas Seno juga ini viral di beberapa media sosial, hashtag kabur dulu aja, kemudian sekarang unjuk rasa mahasiswa membawa tajuk Indonesia Gelap. Dengan yang terjadi saat ini, apakah ini cukup berlebihan ataukah ini suara asli rakyat sehingga harus disampaikan?
Menurut saya ini cukup wajar ya. Tadi kita mengatakan bahwa pemerintahan saat ini koalisinya sangat besar, sehingga kritik atau pengawasan dari sesama kekuatan politik formal di pemerintahan di dalam politik kita itu tidak begitu berjalan, sehingga kritik itu kemudian disampaikan oleh publik, salah satunya melalui aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Maksudnya apakah tidak ke-trigger hanya dari media sosial saja gitu, Mas Saidiman? Ya, media sosial salah satunya, tetapi kan misalnya kalau kita lihat secara objektif memang pemerintah melakukan sejumlah kebijakan, tetapi kebijakannya ini walaupun pemerintah menjelaskan berkali-kali ini tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, untuk stabilitas politik, tetapi kan orang juga terutama masyarakat yang kritis, para mahasiswa, para akademisi tentu melihat juga secara objektif. Misalnya bahwa kebijakan soal efisiensi anggaran itu kan walaupun itu ada maslahatnya tentu saja untuk publik, tetapi kita juga menyaksikan tadi misalnya yang pertama soal inkonsistensi. Satu sisi melakukan efisiensi anggaran keuangan, tapi di sisi yang lain membuka inefisiensi dengan bertambahnya staf sus, kemudian kementerian membengkak dan seterusnya berbagai macam lembaga. Itu kan menunjukkan ada inkonsistensi di sana. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang ini sepertinya ada kebijakan yang dianak-emaskan. Misalnya katakanlah makan bergizi gratis. Ini seolah-olah karena ada kebijakan ini maka semua harus menanggung gitu. Dan menurut saya itu juga bisa membuat kekisruhan. Belum lagi misalnya potensi persoalan ekonomi yang ditimbulkan dari efisiensi yang dilakukan tiba-tiba ini. Misalnya sudah mulai ada keluhan misalnya dari perhotelan misalnya, tiba-tiba mereka kehilangan sejumlah langganan gitu ya, pemasukan karena ada kebijakan ini. Kemudian juga ada ancaman pemutusan hubungan kerja, dan walaupun dibantah oleh pemerintah, tetapi ini tidak bisa dipungkiri, efisiensi ya bisa. Salah satu konsekuensinya adalah tentu saja mengurangi pegawai misalnya, dan di berbagai negara itu terjadi. Efisiensi itu ada, saya salah sebentar. Efisiensi tidak ada dalam efisiensi nanti itu kita akan bahas lebih lengkap lagi Pak Nurdin. Yang selanjutnya adalah saya kira terkait dengan mahasiswa ini, salah satu kekhawatiran mereka adalah bahwa efisiensi anggaran ini bisa jadi membuat mahasiswa harus membayar sekolah dengan lebih tinggi, dan itu kan dikemukakan oleh menteri. Jadi ini konsekuensi ini Pak Nurdin, ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini konsekuensi logis dari apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini untuk kemaslahatan, ini untuk ekonomi, jangan lupa sejak pemerintahan ini terbentuk dari 20 Oktober sampai hari ini, salah satu indikator ekonomi misalnya IHSG gitu terus mengalami penurunan sekitar 14,47% di dalam waktu 3 bulan terakhir. Ini artinya pelaku ekonomi melihat secara objektif ada persoalan, tidak cukup teryakinkan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sudah mendapatkan poinnya. Saya minta ditanggapi Pak Nurdin mengenai konsekuensi kebijakan efisiensi anggaran dalam hal ini. Tapi ditahan dulu Pak Nurdin, setelah jeda kita akan lanjutkan dialog kita. Pemirsa tetap bersama kami. Masih bersama kami di Sindo Prime, pemirsa. Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan Mas Seno juga pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya ajak Anda pemirsa, ini adalah situasi terkini dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Kami mohon kerjasamanya. Kami sudah memberikan toleransi banyak waktu. Silakan untuk bisa tertib membubarkan diri. Ya, aparat kepolisian memperingatkan kepada peserta aksi untuk segera menyelesaikan aksinya dan tidak memprovokasi sehingga unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan. Kita lihat di mana barisan dari peserta aksi yang masih berkumpul pemirsa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pemirsa. Ya, saya ajak Anda masyarakat Indonesia untuk mendoakan agar aksi ini berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan kritikan-kritikan ini diterima langsung oleh Presiden, tentunya dengan tujuan yang kita harapkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.
hingga saat ini pemirsa, kami tim liputan di lapangan pun terus mencari informasi ataupun wawancara dari pemerintah untuk menanggapi adanya aksi unjuk rasa mahasiswa dengan tajuk yang sangat kritis ini, Indonesia Gelap. Baik, Pak Nurdin, sambil juga dijawab tentang konsekuensi dari kebijakan yang terjadi saat ini, unjuk rasa ini adalah salah satu bagian konsekuensi sebuah kebijakan pemerintah yang harusnya untuk kemaslahatan rakyat, tapi ada beberapa pihak yang menilai bahwa ini harus dikritisi. Ini bagaimana menjawabnya Pak Nurdin? Saya kira bahwa memang setiap kebijakan pasti menimbulkan dua hal. Dampak positif dan dampak negatifnya. Tetapi seberapa jauh sebuah kebijakan itu jauh lebih besar dampak positif daripada dampak negatifnya. Saya tidak terlalu paham ya yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Tapi kalau berkaitan dengan efisiensi anggaran, saya tidak terlalu memahami apa topik yang substansial dan punya ketahuan. Tapi kritikan mahasiswa melalui demonstrasi itu hal yang normal dalam sebuah proses demokrasi dan sebuah bangsa. Jadi ini unjuk rasa itu adalah bentuk daripada kepedulian mahasiswa kita terhadap sesuatu yang terjadi di negara kita. Tetapi dari sisi substansinya saya sangat tidak paham ya. Apakah memang ini murni besar negara? Tapi yang jelas bahwa karena kebetulan saya ikut terlibat dalam situ dalam hal memutuskan dia berkaitan dengan mitra Komisi 6 yaitu perdagangan, BUMN, kemudian Batam, kemudian persaingan usaha itu. Nah, kita selalu menekankan bahwa jangan sampai efisiensi tujuannya yang sangat mulia tapi kemudian menciptakan dampak negatif yang menyebar luas, misalnya menciptakan PHK. Nah, di situ kita sudah bahas betul bahwa efisiensi sama sekali tidak menyentuh yang berkaitan dengan belanja pegawai. Satu, yang kedua juga tidak berkaitan dengan belanja bantuan sosial. Dua hal itu sangat dijaga betul oleh legislatif dan ini juga disetujui bersama dengan pemerintah. Dan bahwa presiden kita waktu kemarin kita silaturahmi Koalisi Indonesia Maju juga menekankan bahwa efisiensi ini sama sekali tidak untuk belanja pegawai dan tidak untuk belanja bantuan sosial. Jadi betul-betul ini murni adalah untuk agar anggaran itu yang dipesenkan ini, yang disisir ini dengan rekonstruksi anggaran itu bisa untuk kemaslahatan daripada masyarakat banyak yang saya contohkan tadi, sekolah, membangun sekolah dan sebagainya. Tapi kalau dampak negatif itu ya kita juga satu persatu kita bahas, misalnya di sisi perdagangan, misalnya di BUMN, misalnya kemudian di koperasi. Ya, yang paling aneh itu koperasi. Koperasi itu mengurusin daripada Kementerian Koperasi. Itu mengurusin 27 juta anggota koperasi, 136.000 badan usaha koperasi, tapi anggarannya hanya kurang lebih 300 miliar. Tapi kemudian ketika kita lihat apa yang menjadi fokus Kementerian Koperasi misalnya, saya masih contoh aja. Nah, ternyata anggaran ini cukup untuk yang program, ada 16 program prioritas daripada Kementerian Koperasi, dengan anggaran 300 miliar itu cukup untuk itu. Nah, kita mencegah itu jangan sampai terjadi PHK, karena itu tidak boleh terjadi. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa nanti biaya pendidikan mahasiswa itu akan meningkat, kemudian bisa menciptakan putus sekolah, nah, itu pasti kita akan melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk. Dan saya kira bahwa Presiden yang sangat paham tentang anatomi Indonesia pasti akan mencari jalan keluar bila mana di Kementerian Pendidikan ada pengurangan menciptakan dampak bagi mahasiswa kita. Baik, Mas Seno, artinya sebenarnya ada beberapa yang disampaikan Pak Presiden ini tidak bersangkut ataupun harusnya tidak mempengaruhi dari kesejahteraan masyarakat. Harusnya masyarakat bisa dibantu dengan kebijakan termasuk efisiensi anggaran. Apakah sebenarnya ini hanya miskomunikasi atau sebenarnya rakyat sudah merasakan dampak yang tidak baik dari kebijakan? Ya, kalau saya katakan bisa jadi ada juga beberapa yang berkaitan dengan kekhawatiran, termasuk soal biaya sekolah itu, biaya kuliah yang akan berdampak kepada naiknya biaya kuliah. Sumber informasinya dari mana? Kan juga dari pemerintah juga. Dan itu yang membuat teman-teman merasa khawatir. Wah, ini gimana nih kalau nanti akan berdampak kepada kuliah? Ini kan akan berlawanan dengan spirit Indonesia Emas yang dicanangkan pemerintah. Misalnya di Papua nih, hari ini kan juga ada demo juga, di Jayapura demo, beberapa waktu lalu di Yahukimo. Dan yang disuarakan itu adalah berkaitan dengan kenapa sih daripada makan bergizi gratis, itu kenapa kok nggak sekolah gratis saja itu yang diprioritaskan oleh pemerintah, yang itu sebenarnya lebih krusial. Nah, kritikan-kritikan semacam itu kan sebenarnya suatu hal yang baik juga, itu suatu hal yang suatu hal yang konstruktif menurut saya, dan bisa jadi perbaikan untuk ke depan. Dan artinya saya yakin lah Pak Prabowo juga akan menerima itu dengan baik, kritikan-kritikan yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa. Ini kan bukan sesuatu yang menolak efisiensi anggaran yang nggak penting. Artinya kalau memang yang dipangkas itu hanya untuk ATK, yang dipangkas hanya untuk perjalanan dinas, yang dipangkas betul-betul hanya untuk hal semacam itu, tentu masyarakat juga akan sangat mendukung. Nah,
yang jadi kekhawatiran di lapangan itu kan soal tadi itu, bahasanya Pak Saidiman itu inkonsistensinya itu. Nah itu yang diharapkan ada perbaikan di level bawah, di tingkatan anak buah presiden itu yang bisa melaksanakan. Saya rasa fungsi check and balance ini harus dijaga semuanya, bukan hanya tugas PDI Perjuangan, bukan hanya tugas partai yang berada di luar pemerintah, tapi semua partai yang ada di parlemen, bahkan teman-teman masyarakat punya hak yang sama untuk menyampaikan kritisismenya kepada pemerintah. Itu Mas Saidiman, jika memang pemerintah Pak Presiden Prabowo memiliki niat baik dari balik semua kebijakan-kebijakannya, tapi mendapatkan kritik dari masyarakat, bahkan ada yang merasa ada khawatir, bahkan merasakannya langsung dampak yang tidak terlalu baik untuk masyarakat. Apa idealnya Pak Presiden menerima kritikan seperti ini? Apakah harus menemui langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan hal ini, termasuk dalam aksi unjuk rasa saat ini? Saya kira Pak Presiden kan sering juga menyatakan bahwa di dalam demokrasi tentu kritikan boleh, tetapi kita juga melihat ada sejumlah persoalan ya. Kalau kita lihat pidato-pidatonya Pak Presiden, termasuk pidato terakhir misalnya di hari ulang tahun Partai Gerindra gitu ya, berkali-kali misalnya agak justru merespons kritikan itu dengan cara yang menurut saya kurang elegan gitu dari seorang presiden yang seharusnya menerima kritik, yaitu misalnya dengan menyatakan dasmu atau apa kata-kata semacam itu. Saya orang Sulawesi nggak terlalu ngerti kata itu, tapi baru sekarang tahu oh itu kurang elok gitu ya dikatakan oleh seorang presiden di tengah situasi di mana kebijakan dikeluarkan dan itu mendapat respon dari publik, kemudian direspon dengan cara seperti itu oleh presiden, misalnya menurut saya itu kurang elok. Mestinya ya dijawab dengan sebenar-benarnya, atau misalnya menyatakan bahwa yang melakukan kebijakan-kebijakan kemudian dikritik oleh raja-raja kecil misalnya. Menurut saya ungkapan-ungkapan semacam itu seharusnya tidak dilakukan, tetapi menunjukkan kepada publik bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dilakukan secara sangat serius dan mempertimbangkan ya sejumlah konsekuensi. Dan publik juga akan lihat ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak dipertimbangkan konsekuensinya, misalnya soal distribusi gas yang baru lalu itu yang menyebabkan ada orang meninggal. Itu kan dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kemudian dibatalkan kembali karena ternyata melihat ada konsekuensi. Nah ini kan menunjukkan pertama inkonsistensi, yang kedua itu menunjukkan bahwa pemerintah mungkin kurang serius di dalam melakukan kajian terhadap implikasi yang mungkin muncul dari kebijakan yang diambil. Kita sadar bahwa sebuah kebijakan dalam kebijakan publik itu selalu ada trade off kan. Nah ini yang harus ditimbang secara matang oleh pemerintah saya kira. Baik, Mas Saidiman, Mas Seno dan Pak Nurdin, saya ajak rekan-rekan semuanya termasuk pemirsa untuk melihat situasi terkini jalannya aksi mahasiswa di Patung Kuda yang ternyata hingga sekarang masih belum berhenti, masih belum berlangsung. Ada rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Patung Kuda Jakarta ya. Irfan, selamat malam. Apa alasan para mahasiswa ini masih bertahan, bahkan ada aksi pembakaran kembali di sana? Suara. Ya, Yudi dan juga pemirsa, dapat dilihat dari layar kaca Anda bahwa untuk saat ini para mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia masih bertahan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan memang di tengah huru-hara kebijakan efisiensi anggaran, BEM seluruh Indonesia menggelar aksi yang dimulai dari pukul 13.45 hingga saat ini. Dan tentunya tadi kami juga melihat dari pantauan kami, memang mahasiswa saat ini masih terus bertahan dan berusaha untuk membuka salah satu beton. Dan terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, beginilah situasi terkini. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu mahasiswa di tempat kami melaporkan saat ini, karena hingga saat ini mahasiswa ini masih terus bertahan dikarenakan memang tidak ada tanggapan ataupun ya, situasi sudah mulai tidak kondusif, pemirsa. Karena memang tadi juga kami mendapatkan informasi dari salah satu mahasiswa bahwa memang bertahannya mereka di sini karena tidak ada tanggapan dari pihak istana ataupun pemerintah yang menemui mereka begitu. Dan tentunya BEM seluruh Indonesia juga ini menggelar aksi dengan mengangkat tema Indonesia Gelap yang dianggap
seluruh kebijakan pemerintah dilaksanakan tanpa adanya transparansi. Kemudian juga tema ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang menggaungkan Indonesia Emas 2045. Irfan, sementara BMSI menganggap, ya Yudi. Irfan, bisa dijelaskan apa yang dilakukan para mahasiswa ini? Saya lihat mencoba menarik sesuatu menggunakan tali bersama-sama. Apa yang mereka lakukan ini, Irfan? Ya, bisa dilihat dari layar kaca Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa para mahasiswa ini sedang berjuang ataupun melakukan untuk membuka salah satu beton yang memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya para mahasiswa ini sedang berusaha untuk membongkar ataupun membuka salah satu beton untuk bisa menerobos ataupun masuk ke Istana Negara. Dan tentunya tadi juga kami mendengarkan himbauan dari pihak kepolisian bahwa aksi pada sore hari ini dibatasi hingga pukul 18.00, namun para mahasiswa ini hingga saat ini masih terus bertahan dikarenakan dianggap tidak puas dengan aksi ataupun aspirasi yang disampaikan terhadap mereka kepada pemerintah. Tidak ada tanggapan hingga saat ini. Dan tentunya tadi aksi bakar-bakar juga sudah dilakukan, mulai dari spanduk, kemudian juga ban sudah dilakukan. Namun hingga saat ini para mahasiswa juga masih terus bertahan dan tidak pantang pulang hingga saat ini, Yudi. Baik, terima kasih Irfan. Kami terus menantikan laporan terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta. Seperti apa lengkapnya di sana. Mungkin dialog kita akan menuju ke Pak Nurdin, Mas Seno, dan Mas Saidiman untuk closing statement. Bagaimana Pak Nurdin terkait dengan adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung saat ini, Pak Nurdin? Singkat saja, Pak. Saya kira kita harus menghormati ya, di negara demokrasi itu kritikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui demonstrasi ada sesuatu yang biasa dalam kerangka kita ingin mendengar aspirasi dari semua pihak yang berkaitan dengan sebuah kebijakan. Oleh karena itu kita harus menghormati ini. Hanya kita mohon, kita mengharapkan adik mahasiswa ini tertiblah dalam perjuangan aspirasi, jangan menciptakan keonaran, apalagi anarkis dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi tuntutannya itu bisa dengan baik oleh pemerintah dicarikan solusi. Nah, saya terus terang saya tidak memahami apa yang menjadi tuntutan substansial dari adik mahasiswa, tapi ini adalah sesuatu yang harus terhormati di sebuah negara demokrasi di mana keterbukaan, transparansi adalah sesuatu yang merupakan hal yang sangat wajar dalam proses demokrasi kita. Tapi yang penting adalah jangan kemudian kita memperjuangkan sesuatu menciptakan dampak yang lebih buruk. Nah, itu hal yang kita tidak hindari, karena bahwa perjuangan kita senantiasa menggaungkan yang namanya persatuan, kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Dan itulah jati diri bangsa Indonesia. Baik, Mas Seno, tanggapannya Mas, silakan. Ya, terima kasih. Saya rasa ini ya suatu potret yang cukup memprihatinkan. Artinya ini kan ungkapan pesimisme yang luar biasa. Indonesia gelap ini kan bukan suatu judul yang biasa, Mas. Tapi rasanya kan sudah seakan-akan tidak ada jalan terang di depan itu. Dan ini merupakan ungkapan yang kalau mengikuti, mencermati media sosial, sudah cukup ramai setidaknya sebulan terakhir ini dipercakapkan melalui berbagai isu, dan hari ini ada sebuah akumulasi aksi di mana-mana. Tidak hanya di Jakarta sebetulnya, tapi di banyak kota-kota besar yang kalau kita lihat juga menggelar aksi serupa. Artinya sebenarnya ini adalah sebuah alarm bagi semuanya, terutama bagi elit-elit politik, bagi kita orang-orang politik, politisi dimanapun, partai apapun sebenarnya, untuk melakukan sebuah evaluasi introspeksi luar biasa dan menghadirkan kembali bulir-bulir keteladanan sebisa mungkin di tengah masyarakat. Kalau spiritnya adalah efisiensi, maka harus menjadi sebuah way of life bagi semuanya, ya betul-betul konsisten melakukan efisiensi betul. Kalau memang ditujukan untuk rakyat, ya memang harusnya fokus kerja-kerja dan percakapan publiknya adalah untuk rakyat. Jika memang membahas tentang Indonesia Emas 2045, ya semua daya upayanya adalah untuk penegakan hukum yang berkeadilan, ekonomi yang kerakyatan, dan seterusnya, bukan malah kepada urusan-urusan politik pragmatis, politik kekuasaan yang
bagi rakyat rasa-rasanya kong kali kong di antara elit itu sudah terlalu banyak yang membuat mereka seperti ini. Itu yang saya rasa menjadi sebuah alarm bagi kita. Baik, terakhir Mas Saidiman, closing statementnya seperti apa? Singkat saja Mas. Saya kira ada dua yang harus kita perhatikan dari aksi unjuk rasa ini. Pertama adalah bahwa dari sisi kebijakan memang ada persoalan yang saya kira harus diperhatikan kembali oleh pemerintah, walaupun niatnya baik, tapi kalau di dalam pelaksanaannya misalnya atau instrumen yang digunakan untuk mencapai niat baik itu bermasalah, tentu bisa mengusik nurani para mahasiswa ya, terutama mahasiswa ini penting karena mereka adalah kelas masyarakat yang terdidik, tentu penilaian mereka relatif lebih objektif gitu. Yang kedua, slogan mengenai stabilitas dari pemerintah yang selalu digaungkan oleh pemerintah dengan cara merangkul semua kekuatan politik, itu saya kira itu tidak menjamin akan benar-benar terjadi stabilitas kalau kebijakan yang dikeluarkan itu mengusik persoalan paling mendasar dari publik, karena publik sendiri bisa melakukan gerakan walaupun di tingkat elit itu terjadi tadi bahasanya Mas Seno kong kali kong atau kerjasama atau solidaritas yang sangat kuat di antara mereka, tetapi kalau kebijakannya bermasalah di tingkat bawah, maka masyarakat yang akan turun langsung ke jalan menuntut hak mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdin, Mas Seno dan Mas Saidiman sudah menemani untuk menyaksikan seperti apa jalannya unjuk rasa di Patung Kuda ini. Dan saya juga mengajak masyarakat agar mendoakan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta ini berlangsung dengan tertib sehingga bisa meneruskan apa yang diinginkan masyarakat agar program menjadi lebih sejahtera. Terima kasih rekan-rekan semuanya, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Saidiman, makasih. Terima kasih. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime sambil kita juga kembali memantau situasi terkini. Ini Jalan Medan Merdeka Barat pemirsa, yang masih berlangsung aksi unjuk rasanya. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, saya ajak Anda kembali untuk memantau jalannya unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di kawasan Patung Kuda Jakarta, di mana seharusnya aksi unjuk rasa ini selesai pukul 6 sore tadi, namun hingga saat ini masih beberapa mahasiswa berkumpul di sana. Dan ini adalah situasi terkininya. Dan ya alhamdulillah ya, sepertinya sudah mulai membubarkan diri. Kita lihat sudah ada penertiban oleh petugas dan juga upaya pembersihan oleh petugas di sana kita saksikan. Dan tidak seramai sebelumnya yang kita terus pantau bersama-sama aksi unjuk rasa yang terjadi semenjak sore hari tadi. Usai Jakarta diguyur hujan cukup deras ya sore hari tadi, kemudian aksi terjadi sebelum kumandang azan maghrib yang terus menyuarakan beberapa hal agar bisa diterima ataupun didengarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, dari data informasi tim kami di lapangan ada sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh peserta aksi ini pemirsa. Hingga ada aksi pembakaran yang sudah mulai dipadamkan. Seperti yang Anda lihat saat ini pemirsa, ini adalah titik di mana tadi ribuan mahasiswa berkumpul di titik ini untuk agar menarik perhatian dari pemerintah dan ingin agar suara mereka tersampaikan sehingga ada aksi pembakaran. Dan ini adalah sisa-sisanya. Dan sejumlah mahasiswa juga kita lihat sudah mulai berkurang dan tengah dilakukan pembersihan. Ya, sejumlah tuntutan dari mahasiswa yang pertama adalah mendesak pemerintah mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Yang ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti dialog yang tadi kita sajikan di Sindo Prime ini pemirsa, apapun kritikan dari masyarakat, ini merupakan bagian dari check and balance agar semua program benar-benar dirasakan tepat sasaran. Sehingga tidak justru malah menyulitkan rakyat Indonesia ketika program ini dijalankan.
Ya pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan internasional di sindonews.com. Saya Yudi Handai pamit undur diri pemirsa. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.